Sobat Evika, selamat datang kembali di podcast Fakultas Ilmu Komputer. Ini adalah ruang diskusi di mana kita akan membahas tentang teknologi, riset, karir, dan juga berbagai isu-isu menarik di bidang informatika. Nah, tapi di sini kita nggak akan cuma ngomongin soal coding dan algoritma nih, tapi juga tentang ide, inovasi, dan juga bagaimana teknologi bisa memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Bersama dengan saya, host Dialog Venadin, dan juga rekan saya, Indira Alifah. Kami berdua di sini akan menemani Anda dalam episode kali ini. Dalam setiap episodenya kita akan berdiskusi bersama dengan dosen, mahasiswa, alumni, dan juga praktisi untuk berbagi insight, pengalaman, dan juga inspirasi yang pastinya akan bisa membuka wawasan kita semua. Jadi pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena akan selalu ada banyak perspektif baru yang bisa kita pelajari bersama. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu mengenai bagaimana melakukan riset di Fakultas Ilmu Komputer. Bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Zatin. Halo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih, Ibu, sudah menyempatkan untuk hadir di podcast Fakultas Ilmu Komputer ini. Nah, sebagai pembuka nih, Bu, dari yang saya tahu, Ibu itu sudah melakukan penelitian nih, bahkan 12 penelitian, Ibu, dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak, Bu, tentang bidang penelitian yang saat ini Ibu sedang tekuni? Baik, saya konfirmasi ada kesalahan tahunnya ya. Oke, Tahunnya kebetulan saya terjun di dunia pendidikan, terutama di dosen itu tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2026. Mungkin kurang lebihnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Zatin Nikota ini, kebetulan saya dosen di S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi beberapa ada mungkin mahasiswa angkatan 25 belum mengenal saya, jadi ada beberapa yang sudah mengenal. Kebetulan saya sudah 10 tahun di dunia perkampusan, tapi kebanyakan saya di bidang sistem informasi. Nah, sebenarnya kalau untuk memulai sebuah penelitian itu dimulai dengan apa sih yang kita sukai dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita dimulai dengan sesuatu yang kita sukai, itu akan lebih mudah memetakan kita mau ke arah yang mana gitu, Mbak. Apa yang pertama kali yang bikin Ibu tuh jadi tertarik untuk melakukan penelitian gitu? Baik, terima kasih. Yang pertama itu mungkin saya kecintaan yang pertama memang saya tipikal yang suka membaca buku dari dulu. Karena dengan membaca buku kan ada wawasan baru, keilmuan baru. Saya senang meneliti itu pas pertama kebetulan saya perkuliahannya itu di semester 2 itu sudah mulai namanya project. Projectnya itu hampir sama dengan kayak skripsi. Jadi semua mahasiswa disidangkan dengan satu dosen pembimbing dengan 2 dosen penguji. Itu di perkampusannya dulu di Bandung. Itu mbak saya sudah ada irama, artinya sudah ada track record sehingga saya tahu terutama keilmuan apa yang saya harus tuju dan bagaimana saya harus memecahkan. Ditambah lagi saya selama 1 tahun itu melakukan namanya, kalau sekarang namanya magang ya, saya dulu internship di PT Bio Farma di Bandung. Itu buat beberapa project, terutama kayak ada aplikasi dan lain-lain. Tapi dilihat kembali semua itu bukan berdasarkan misalnya sekarang trainingnya tentang apa topiknya, karena topik itu berbeda-beda nih. Karena kita nggak bisa tahun pertama misalnya saya mau bikin tentang aplikasi, tahun kedua misal saya mau bikin audit informasi, tahun ketiga saya mau bikin misalnya penerimaan teknologi dan seterusnya berbeda. Itu nggak bisa karena namanya sebuah topik penelitian itu harus seirama. Tahun pertama kita misalnya ngapain? Kita bikin fondasinya dulu. Tahun kedua baru kita membangun. Tahun ketiga kita kembangin. Tahun keempat misalnya kita kemana? Karena kita nggak bisa lompat-lompat berbeda topik atau misalnya berbeda tema. Karena apa? Kita ada record gitu, track recordnya. Karena gini, kalau misalnya dari mulai hal kecil kita, ibaratnya kalau namanya sebuah penelitian atau riset, kita harus dimulai dengan hal-hal yang memang sama seirama. Kalau misalnya saya bidangnya di sistem informasi, itu saya memang dimulai dari hal-hal yang memang sama iramanya. Jadi kalau misalnya kita berbeda, itu nanti jatuhnya kayak misalnya kebetulan kalau di dosen itu ada namanya hibah. Hibah internal maupun eksternal. Kalau hibah internal maupun eksternal ini akan dilihat
oleh terutama dari reviewer track record kita. Jadi kalau track recordnya kita nggak seirama, itu akan menjadi ini mau kemana nih arahnya sebenarnya gitu. Jadi ada proses penilaian sendiri. Itu yang banyak para peneliti kurang mencermati, atau misalnya mahasiswa yang pengen riset tertentu tapi kurang mengamati. Dan juga berhubungan juga dengan karir saya, itu ada yang namanya jabatan fungsional. Nah itu kalau misalnya kita mau ke arah guru besar atau profesor, itu harus sama juga gitu. Jadi nggak bisa kita berbeda gitu Mbak. Berarti kan pengalaman Ibu tuh udah banyak banget ya Bu, apalagi dalam hal penelitian. Menurut Ibu, hal yang paling menarik dalam penelitian tuh apa? Hal yang menarik itu sebenarnya banyak sih ya. Ketika kita menemukan topik yang baru ditambah dengan beberapa masalah yang memang kita harus pecahkan. Itu yang buat ada tantangan gimana nih kita harus menyelesaikan. Misalnya saya nih, kayak misalnya penelitian itu kalau di kami dosen itu wajib 1 semester tuh 1 penelitian atau 1 judul penelitian. Nah itu memang harus kita lakukan bagaimana menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan gitu. Atau misalnya kalau hibah itu apa dalam waktu misalnya 1 tahun, itu gimana cara menyelesaikannya. Itu membuat ada tantangan, jadi ada semangat untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Oke. Sebenarnya kembali lagi sih, kalau misalnya kita pada dasarnya diniatin dulu kalau memang kita mau terjun ke dunia riset atau penelitian. Terus dilihat kembali apakah memang ini cocok diimplementasikan ke mitranya atau ke objeknya gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya menarik banget ya Bu. Saya aja hari ini dengar itu lumayan tertarik nih Bu. Tapi saya sebagai mahasiswa, apalagi masih baru semester 2 nih Bu, saya masih bingung. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penelitian terlebih di dalam bidang informatika ini? Informatika. Sebenarnya kalau bidang sih semuanya banyak ya, ilmu komputer ya. Saya kemas secara ilmu komputer. Kebetulan untuk mahasiswa, untuk mata kuliah yang terutama yang diambil oleh saya, kebetulan yang diambil saya dan koordinatornya adalah saya sudah mengimplementasikan sudah semenjak berarti sudah 3 tahun, terutama di FIK, itu mahasiswa mulai semester 2 terutama mata kuliah APSI, dan mata kuliah sistem basis data, mereka membuat sebuah artikel ilmiah, di mana mahasiswa ini saya sudah dukung, saya bimbing prosesnya, bagaimana mereka tapi buat bertim ya, tapi saya sebagai penanggung jawab, sebagai korespondingnya, supaya mereka ini belajar, karena nantinya di S2 maupun di S1 itu ada memang penulisan artikel, gitu. Jadi mereka punya track record atau rekam jejak yang bisa mereka tulis terutama di CV atau misalnya di Google Scholar mereka. Jadi mereka paham. Kemarin juga saya mengajak anak semester 2 saya untuk penelitian di Scopus. Alhamdulillah sudah tembus di Scopus Q4. Anak angkatan 24. Dan itu memang harus ada namanya kontribusi yang pertama. Mahasiswanya minatnya apa, kita lakukan. Jadi judulnya dengan kecil-kecilan, jadi nggak usah besar. Kayak misalnya di mata kuliah analisis dan perancangan transformasi, itu kan berrelasi dengan mata kuliah sistem basis data. Nah, kalau di APSI-nya itu adalah sebagai blueprint perancangan dari program yang kita lakukan. Sedangkan sistem basis data adalah rancangan atau blueprint basis datanya. Jadi kan pemrograman dengan basis data nanti kan akan dikonekkan, dihubungkan. Nah, gitu. Makanya kalau untuk anak-anak sekarang tuh mereka buat perancangannya dulu. Minimal kalian analisisnya apa dulu, terstruktur atau object oriented. Kalau terstruktur, mereka harus buat perancangan secara DFD-nya dulu. Tapi kalau misalnya object oriented, mereka melakukan UML. Basis datanya, mereka misalnya menggunakan CDM dan PDM-nya. Dengan misalnya topiknya adalah satu contohnya. Mereka buat tentang sistem informasi penjualan, misalnya baju atau obat-obatan. Nah, kalau di APSI-nya, mereka bikin tentang perancangannya dulu liburnya secara UML-nya atau DFD. Nah, di basis datanya, mereka harus menggunakan CDM dan PDM-nya, gitu. Coba dipublikasikan. Tapi sebelum dipublikasikan, biasanya kalau untuk saya, mahasiswanya, mereka harus presentasi dulu, bagaimana progresnya dan sebagainya, apakah tata tulisnya sudah benar, dan sebagainya. Nah, baru mereka submit yang bagus, nggak usah yang berbayar dulu, tapi yang free gratis. Kebetulan kan di FIK juga ada ya, jurnalis informasi, dan ada jurnal informatika. Kalau untuk informatika ini memang sudah bercinta, otomatis memang belum ke arah sana. Kita jadi jurnal yang free, dengan dimana jurnalnya sudah identifikasi dengan bagus, gitu sih Mbak. Berarti tadi Ibu juga disinggung katanya Ibu ada ngajak anak dari semester 2 ya Bu? Iya, betul. Berarti sebenarnya ini tuh buat melakukan penelitian tuh nggak perlu nunggu harus skripsi dulu ya Bu? Tidak perlu. Itu tergantung kepada dosen mata kuliahnya ya.
Kebetulan kalau saya memang sudah mengajak anak-anak untuk lebih dini, ayo kita melakukan sebuah riset penelitian dengan kecil-kecilan. Setidaknya dengan ini membuka mereka untuk, oh seperti ini ya menulis, oh seperti ini ya namanya kegiatan jurnal dan lain-lain. Tapi mereka itu semuanya pada happy. Jadi berarti mereka senang, oh ada ilmu yang baru ya Bu, terutama mereka harus mengikuti secara metadata, cara membuat abstrak dengan kaitannya ada berapa ratus kata, terus keywordnya, dahuluan, dan lain-lain. Mereka happy karena saya bimbing dari awal hingga akhir sampai mereka proses submit, karena saya monitoring, karena kan di metadatanya ada email saya gitu. Mungkin beberapa dari Sobat Evika setelah mendengar ini ada rasa mau apa mulai penelitian aja ya dari sekarang. Nah, buat yang mau mulai, kira-kira langkah pertama yang harus mereka lakukan tuh apa, Bu? Oke, langkah pertama buat teman-teman terutama di mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Komputer, tidak hanya untuk skripsi maupun mereka mau pertama baru merintis ya. Yang jelas kalian peminatannya sukanya di mana. Kalau sekarang mungkin kalau untuk skripsi harus disesuaikan peminatan ya. Kayak misalnya enterprise system berarti nanti outputnya itu disesuaikan, atau audit informasi sesuaikan, atau misalnya pemrograman dan lain-lain. Nah, yang pertama disukain dulu, kalian sukanya di bagian mana. Misalnya, oh saya senangnya di bagian informasi Bu. Oke, informasi kan secara general ya, tapi kita harus lihat kembali di batasannya kalian mau ke arah mana. Kayak misalnya saya senangnya di sistem pendukung keputusan, itu namanya DSS, Decision Support System. Nah di situ oke, kita mau ngambil itu, kebetulan peminatannya seirama nih enterprise system, boleh kita mengambil. Nah dari situ kita lihat dulu, nah, untuk sistem pendukung keputusan ini kita mau ke arahnya mana ngambilnya, karena nggak semua bisa dibuat secara sistem, nggak semua namanya permasalahan dibuat solusinya dalam sistem. Apakah memang butuh mitranya atau tidak gitu. Nah setelah itu kita telisik kembali, setelah mendapatkan permasalahannya dari mitra atau objeknya, kita gali sesuai yang pas, kayaknya apa nih, atau misalnya sistemnya dibuat seperti apa, karena kita harus juga mengetahui terutama dari mitra atau objek. Jadi bukan karena kemauan kita secara pribadi ya, tapi memang dari pihak sananya. Setelah itu kita dibuat secara solusinya yang memang nantinya diimplementasikan gitu. Yang pertama lagi namanya membuat sebuah riset atau penelitian itu harus dengan niat, bukan dengan misalnya mood-moodan ya. Kalau anak-anak sekarang kan moodnya swing, jadi kalau hayo jadi kayak ini nggak bisa kayak gitu. Jadi memang bener harus diniatin dulu. Terus yang dan kembali lagi kita harus banyak terutama membaca referensi, karena dengan semakin banyak kita membaca referensi, otomatis banyak cara menyelesaikan masalah tersebut. Saya kasih contoh aja deh, terutama teman-teman yang pengen mendapatkan solusi, terutama referensi-referensi jurnal itu tidak hanya dari Google Scholar, tapi kalian bisa di ResearchGate, atau misalnya kalian di Scopus, atau misalnya kalian main-main di ORCID, itu ada dan banyak. Jadi kalau misalnya kalian hanya sekedar misalnya repositori, itu tidak bisa ya, mas repositori dari perpustakaan itu kurang mendukung, karena kita hanya terbatas hanya untuk FIK saja. Tapi kalau pengen di dunia luar, ya udah bermain di hal-hal tersebut. Gitu. Oke. Cuman kan pasti terjadi nih, sulit, mahasiswa mungkin ada rasa kesulitan untuk menemukan ide, topik. Ibu ada nggak tips untuk sobat-sobat FIK bagaimana menentukan ide yang baik, entah itu topik yang mungkin layak untuk diteliti, atau bahkan ada pertanyaan mungkin apakah topik dari suatu penelitian tuh harus benar-benar baru atau bisa diinovasikan dari penelitian sebelumnya? Baik, yang namanya sebuah penelitian tadi saya udah bicarakan sedikit ya. Jadi kita dilihat dulu nih, kita mau bahasnya tentang apa. Misalnya kalau sekarang kan lagi zamannya artificial intelligence kan, sekarang terkenalnya semuanya apapun. Sebenarnya kalau tren mengikuti boleh, kalau misalnya riset dulu boleh. Tapi yang jelas kita harus lihat kembali, harus ada namanya kebaharuan. Kalau S1 mungkin masih implementasi ya, dan misalnya teori siapa atau teori manapun diimplementasikan. Tapi kalau mulai S2, S3 itu ada namanya kebaruan atau novelty-nya. Jadi yang membedakan antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain itu apa? Kayak misalnya di skripsi itu pasti ditanyakan, ada namanya research gap.
Jadi yang membedakan punya kamu dengan teman kamu tuh apa? Atau misalnya membedakan penelitian sebelumnya sama kamu apa gitu? Apakah dari segi objeknya, atau misal dari segi apa namanya metodenya, atau misalnya dari segi pemecahan masalahnya. Nah, itu harus membedakan gitu. Jangan sampai kita sebagai apa namanya plagiat terutama tentang riset atau jurnal orang lain. Karena itu namanya kode etik penelitian gitu. Belum lagi terutama kalau misalnya kita mau menemukan sebuah ide yang baru atau pihak baru, lihat kembali terutama kan harus lihat jurnal-jurnal yang memang jurnal-jurnal sudah berakreditasi. Kalau di Indonesia itu harus terakreditasi Sinta. Sinta itu mulai dari Sinta 1, 2, 3 sampai dengan Sinta 6. Kalau Scopus tuh ada. Scopus tuh udah mulai dari Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kalau Scopus artinya jurnal sudah terindeks internasional. Jadi bisa dilihat oleh seluruh dunia. Kalau misalnya untuk secara Sinta tuh masih secara nasional ya, walaupun bisa diinin sama orang lain gitu. Nah, Bu, berarti dengan semua itu kan mahasiswa kan masih baru-baru ya biasanya. Berarti selalu butuh dampingan, terutama dampingan dari dosen. Nah, kalau dari menurut Ibu sendiri, gimana sih peran dosen dalam membantu mahasiswa untuk memulai penelitian ini? Baik, jadi memulai penelitian itu terutama ya harus ada namanya kontribusi juga dari dosen. Sebenarnya kalau untuk dosen itu banyak perannya, terutama membimbing, memotivasi, terutama anak-anak supaya menuntaskan namanya riset yang mereka kerjakan. Nah, untuk dosen itu disesuaikan dengan topiknya, Mbak, karena tidak semua dosen itu bisa. Jadi misalnya riset, kalau dosen A misalnya risetnya B, berarti harus yang B atau yang lain-lainnya. Nah, itu memang peran dosen itu sangat penting sekali, terutama kita harus melihat perkembangan, monitoring mahasiswa itu sudah sampai mana, apakah ada kesulitan, dan lain-lain. Biasanya ada proses namanya bimbingan. Nah, di bimbingan ini mereka tidak hanya bimbingan skripsi ya, tapi kalau misalnya di matkul tertentu ternyata harus bikin artikel nih atau jurnal. Ya, setiap pertemuan kita di perkuliahan di kelas, kita tanyain dulu, mungkin teman-teman ada ini nggak, ada kesusahan atau apa, bagian apa yang kalian belum selesai, atau progres apa seperti yang harus kita selesaikan dengan cepat, kayak gitu. Jadi memang semakin kita mau motivasi mahasiswa, otomatis mahasiswa itu akan memberikan feedback, ya Bu, misalnya di bagian ini kita ada kesusahan apa, ini bagaimana solusinya. Nah, kita sebagai dosen itu harus memecahkan hal tersebut. Jadi membuat rasa nyaman dan rasa mahasiswa ini termotivasi untuk menyelesaikan dengan cepat gitu. Tapi tergantung kembali, biasanya itu kan disesuaikan yang tadi ya, topik risetnya. Karena nggak semua kami dosen-dosen kalau misalnya masih kayak semester 2 atau misalnya semester 1 itu memberikan artikel yang memang pembuatan yang misalnya rumit atau bagaimana. Kita hanya memberikan sebagai fondasinya dulu. Kalian minimal punya namanya Google Scholar. Google Scholar itu adalah record. Jadi memang simpanan kalian melakukan penelitian apa saja, atau misalnya kalian memberikan judul artikel ilmiah itu berkaitan apa saja, gitu sih. Itu sebenarnya dosen itu sangat terbuka ya untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian. Nah, Ibu sendiri tadi kan udah pernah juga kan melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa. Ada nggak harapan dari Ibu untuk mahasiswa yang Ibu ajak untuk melakukan penelitian bersama ini? Tidak hanya saya mengajak terutama mahasiswa sendiri atau mahasiswa luar ya, terutama itu harapan saya yang terpenting ketika kalian akan memulai sesuatu itu harus diniatin dulu, terus dilihat kembali track record terutama di tahun 2026 ini atau 2025 atau sebelumnya, itu yang memang boleh menggunakan trendingnya seperti apa sekarang, karena kan sekarang udah banyak ya macam-macam yang baik informasi, ilmu komputer, atau misalnya informatika maupun data science, itu memang sudah ada beberapa topik-topik tertentu yang memang sekarang tuh sedang booming. Nah, itu yang harus kalian lihat dulu, celahnya itu mereka kekurangannya apa, atau misalnya minusnya itu seperti apa. Setelah itu dilihat kembali apa namanya yang membedakan antara kamu dengan misalnya topik orang lain itu apa. Itu yang nanti akan menjadi sebuah riset yang awal mulai yang bagus gitu. Oke. Berarti Ibu kan udah pernah membimbing mahasiswa nih, Bu. Ada nggak kesalahan yang paling umum yang paling sering terjadilah di saat mahasiswa itu melakukan penelitian? Bimbing apa nih? Skripsi atau saat ini? Apa aja boleh, Bu, yang Ibu pernah? Oke. Sebagai sebenarnya kalau sebagai dosen, kalau hal-hal yang sering dibuat mahasiswa itu yang pertama adalah yang tadi saya bilang ya di awal ya, mahasiswa itu tipikal anak mungkin karena Gen Z ya sekarang rata-rata kali ya, jadi moodnya tuh swing.
Jadi kalau lagi semangat, kalau lagi misalnya mereka lagi kurang semangat, kemana misal. Saya mengikuti, terutama anak Gen Z kan nggak bisa mengikuti arah mereka lah mau kemana. Kalau tipikal saya ya. Jadi mereka misalnya kebanyakan rata-rata mahasiswa itu kalau Gen Z ini suka lupa, terutama mencatat. Misal saya revisinya itu di bagian artikelnya ini ya Mas atau Mbak. Oh iya Bu, setelah minggu depan kita bertemu lagi komunikasi untuk melakukan proses bimbingan kembali, ternyata lupa. Nah, itu yang memang kadang-kadang Gen Z ditulis, nah kertasnya itu lupa, nggak tahu taruh di mana. Itu yang buat akhirnya mereka akhirnya makan waktu yang lama untuk menyelesaikan tersebut. Tapi semangatnya mereka memang saya apresiasi, karena semakin banyak kita mendorong mahasiswa untuk hal-hal yang terbaik, pasti mereka akan positif menjalankannya juga. Oke, menurut Ibu tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa ketika melakukan penelitian itu apa? Yang pertama itu yang dilakukan mereka bingung, terutama menentukan judul atau topik mereka yang akan lakukan. Itu yang pertama. Karena mereka itu saya kurang paham apakah mereka sudah membaca literatur sebelumnya atau referensinya. Karena selama ini banyak yang mahasiswa itu pengennya terima beres, bukan mencari dulu, tapi ini gimana ya, tapi mereka tidak bisa mau memecahkan masalah sendiri. Itu yang memang tantangan juga buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian, karena nggak bisa dosen itu sepenuhnya, karena kita hanya sebagai monitoring. Jadi kita membimbing, mengarahkan, maksud kamu tuh memecahkan di apa, misalnya penelitian atau judulnya, kita bisa mengarahkan, tapi kita tidak memberikan jawaban misalnya semuanya atau dikerjakan oleh dosen, karena kan ini kan penelitian berkaitan dengan Anda gitu. Oke. Yang sebelumnya Ibu sebutin nih, Gen Z kan mut-mutan nih Bu. Nah, saran dari Ibu, cara biar mahasiswa tuh tetap termotivasi nih ketika melakukan penelitian tuh apa? Baik, biasanya sih saya suka mengarin ke teman-teman, terutama mahasiswa saya ya, yang kalau sama saya, tapi kalau treatmentnya beda-beda ya setiap dosen ya. Kalau ini contohnya adalah saya. Kalau saya biasanya nanyain dulu sih ke anaknya, kamu suka apa dulu nak? Kayak misalnya suka hobi apa, mungkin nonton film kah, atau apa, misalnya jalan-jalan atau apa. Biasanya saya suruh mereka untuk treatment. Kalau misalnya udah di stuck nih, mereka udah moodnya udah jelek dan sebagainya, saya suruh mereka untuk treatment terlebih dahulu, maksudnya untuk diri sendiri. Kalau moodnya sudah bangkit, udah bagus, boleh nanti kita bertemu, berkomunikasi, terus kendalanya apa, biasanya gitu. Kalau saya kalau untuk masa bimbingan saya, terutama anak skripsi, itu biasanya saya memberikan treatment, biasanya saya memberikan perhatian lebih. Artinya saya tidak hanya kontak di grup, tapi saya memberikan perhatian lewat japri. Misalnya, bagaimana ini mau diselesaikan kapan, atau misalnya kapan harus, karena ada progres yang harus tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya mahasiswa di kelas, itu biasanya saya per tiap minggu, karena di grup juga ya, kalau untuk per tiap mata kuliah, saya tuh tanyain, Mas, Mbak udah nyampe mana nih? Kalau minggu depan kita ini, kadang saya membuat sebuah refleksi sebelum mereka moodnya gini. Kalau di kelas ya, terutama di kelas kan anak-anak Gen Z kan lumayan deh moodnya swing. Saya suka ngadain kuis mini. Kuis mini nanti kalau timnya yang menang saya kasih hadiah. Jadi mereka tuh ada semangat kan untuk belajar gitu. Karena anak-anak sekarang tuh nggak bisa dipaksain untuk mendengarkan saja polanya, karena itu kan membosankan. Nah, ada mendengarkan membosankan, akhirnya mereka tuh kadang sibuk sendiri di kelas, kayak main handphone atau apa. Nah, kayak gitu. Ibu nih sebenarnya berarti udah ngerti banget ya sama Gen Z ini. Karena adik-adik saya juga Gen Z. Oh gitu, pantesan. Nah, jadi sebenarnya sobat-sobat FIK ini punya banyak banget peluang nih untuk ikut terlibat dalam penelitian-penelitian dosen. Nah, Bu, tapi kalau aku boleh tanya, untuk jangka waktu sekarang ini, apa sih bidang penelitian yang terbuka untuk mahasiswa FIK? Baik, sebenarnya alhamdulillah ya, dari hibah internal UPN Veteran Jakarta itu sudah membuka namanya hibah, dan mahasiswa pun sudah diikutsertakan. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang suruh ikut kayak penelitian atau pengabdian, atau misalnya inkubator bisnis, atau misalnya sekarang kan juga ada kan beberapa penelitian PKM kayak dari dari kementerian. Nah, itu bisa kalian ikuti. Nah, dari hal kecil mungkin nggak semuanya kita ikuti itu
pasti berhasil ya, pasti ada yang namanya kegagalan. Nah dengan ada kegagalan bukan berarti kalian itu mundur atau udahlah nyerah atau misalnya udah capek, enggak, tapi justru dengan ada kegagalan jadi kalian udah tahu memonitoring diri kalian, oh saya harus mengevaluasi kesalahan saya di mana gitu. Karena banyak juga sekarang penyelenggara-penyelenggara yang sering menuliskan untuk artikel dan sebagainya atau lomba menulis, terutama untuk anak-anak mahasiswa seperti itu. Oke. Nah, masuk ke bagian tips and trick nih yang mungkin ditunggu-tunggu sama sobat-sobat Vika biar bisa langsung dilakuin. Nah, kalau ada mahasiswa semester 2 atau 3 mungkin yang mau memulai penelitian, apa langkah yang harus mereka lakukan dari sekarang? Baik. Berarti kan semester 2 udah, kalau D3 kan berarti kalian kan tinggal melangkah 2 tahun lagi ya. Kalau S1 kan 3 tahun lagi. Hal yang mula, kalian prodinya di apa dulu, terutama teman-teman. Kalau prodi informasi ya harus peminatan informasi ke informatika maupun sebaliknya. Yang pertama dilihat dulu topik dan risetnya itu memang kalaupun sudah ada sebelumnya, itu kalian harus lihat dulu celah yang memang tidak ada di komponen penelitian sebelumnya. Kalau mau ngikutin tren sekarang boleh, tapi mohon maaf nih, kebanyakan Gen Z itu memang ekspektasinya tinggi. Sukanya ini kan bolehlah kita bermimpi atau misalnya membuat sebuah riset yang tinggi atau sebagainya. Tapi dilihat kembali karena terkadang SDM-nya itu yang memang belum mumpuni atau memang belum banyak pengetahuan untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu yang mereka sering dilewatin. Akhirnya penelitian itu bukannya jadi tapi tenggelam gitu. Ya memang harus dipahami lagi kalau misalnya tips and triknya sih sebenarnya lebih banyak membaca, terutama dari tadi yang saya udah sebutin, ada Google Scholar, ada ResearchGate, terus ada Scopus maupun beberapa link lainnya. Itu membuka peluang terutama untuk kalian, terutama dari sekarang, karena menurut saya tingkat kedua itu mulai dari semester 3 dan 4 itu merupakan gerbang awal mula ketika kalian mau melakukan riset penelitian. Karena nanti berhubungan semester 5 atau 6 kan kalian udah mulai magang nih. Biasanya semester 6 ada beberapa yang sudah ngambil proposal. Nah itu semakin kalian tertata, misalnya semester 5 saya magang, semester 6 saya udah ambil ini kan proposal atau tugas akhir. Kalau bisa judulnya seirama, dan itu seirama juga dengan peminatan. Jadi lebih memudahkan research kalian mau kemana. Kayak misalnya saya di magangnya ngerjain ini nih, boleh kalau misalnya itu pun disesuaikan dengan kebutuhan dari mitranya ya, tempat magang kalian. Kalau memang cocok, yaudah kenapa enggak kalau untuk diambil sebagai TA atau proposal sidang skripsinya gitu. Oke. Ngebahas tentang skill. Skill apa aja yang menurut Ibu harus mulai dipelajari oleh mahasiswa dari sekarang yang mungkin nantinya dia mau menjadi seorang peneliti? Baik, sebenarnya sih kalau untuk skill sih yang pertama semua seorang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang jelas yang pertama kalau untuk sebagai mahasiswa minimal kuasain 1 bahasa pemrograman dan 1 minimal basis data. Kalian sukanya basis data apa? Karena itu sebagai kalau sekarang untuk skripsi kan karena semuanya harus outputnya adalah berupa aplikasi kan atau berupa produk. Nah itu memang yang harus kalian kuasai. Kalau untuk sebagai peneliti sih yang tadi saya bilang ya di awal, kalian mau penelitiannya apa itu pasti akan memudahkan kalian, tapi sebanyak-banyaknya kalian juga harus membaca referensi yang pahami, karena ketika kalian proses kayak seperti itu berkaitan juga dengan magang dan lain-lain. Jadi minimal harus bisa menguasain satu-satu misalnya, karena itu akan berkaitan juga dengan track record kalian. Lalu yang kedua nanti berkaitan juga dengan apa ketika kalian akan melamar di perusahaan atau apapun, itu akan dilihat track recordnya, apalagi fakultas ilmu komputer nih. Jadi kalau misalnya bahasa pemrogramannya apa minimal, terus basis data yang dikuasain apa Mbak Mas gitu, karena kita ketika akan di luar itu akan diadu tidak hanya dengan dari internal UPN tapi seluruh mahasiswa di Indonesia, tidak di Indonesia aja, karena yang di luar negeri juga pulang juga kan ke Indonesia. Nah itu ya memang harus ada, kalian harus punya branding diri sendiri. Apa sih kelemahan kalian, atau misalnya kelemahan kalian harus ditutupi juga dengan kelebihan kalian gitu. Jangan terlalu banyak ngeluarin kelemahan gitu. Oke. Ibu boleh nih Bu kasih saran ke mahasiswa yang mungkin masih belum ngerasa percaya diri nih untuk memulai penelitian. Boleh buat memotivasi juga.
Kalau untuk saran sih sebenarnya saya nggak terlalu banyak ya. Yang penting kalian yang pertama ketika akan memulai sebuah penelitian, itu yang tadi saya udah memilih di sebelum-sebelumnya, itu diniatin dulu ya. Ketika kalian berniat untuk melakukan sesuatu, itu harus memang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya harus menuntaskan hal tersebut. Lalu yang mungkin untuk anak Gen Z yang sekarang saya sarankan, namanya penelitian itu pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan lain-lain. Tapi yang jelas juga harus diimbangi dengan mungkin kalian favoritnya apa. Misalnya kalian favoritnya sambil dengerin musik, oke, boleh. Kalian sukanya sambil misalnya nonton film, boleh. Jadi sambil mengerjakan, selesai project risetnya, selesai juga kalian. Jadi memang harus seimbang sih, nggak bisa kita misalnya riset full terus, kan otomatis manteng nih ya, sepaneng ibaratnya di kepala. Jadi memang ada beberapa hiburan juga gitu. Berarti sebenarnya ini cukup fleksibel banget ya Bu. Betul, jadi Tergantung sama orangnya masing-masing. benar. Kalau ini terakhir nih dari Ibu, ada nggak pesan dan harapan-harapan dari Ibu untuk masa depan penelitian di Fakultas Ilmu Komputer ini? Baik, sebenarnya kalau untuk masa depan Fakultas Ilmu Komputer ini sudah banyak ya, alhamdulillah sudah banyak fasilitasnya, dan sudah banyak sekarang sudah ada tim riset kan, beberapa tim riset. Kebetulan saya juga megang tim riset, kebetulan saya ketua juga, tapi di bagian enterprise system. Nah, itu dengan anggotanya beberapa dosen di FIK, ada juga tentang bagian lain. Nah, dengan adanya dipetakan hal tersebut, jadi memudahkan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa. Kan sekarang di website juga sudah tertera ya, Google Scholar mereka, Scopus mereka. Jadi memudahkan, terutama teman-teman yang belum menemukan dosen, terutama dosen pembimbing untuk skripsi atau tugas akhir, atau misalnya yang lain konsultasi apapun, sudah ada fasilitas terutama dari FIK, sehingga memudahkan nih, terutama yang masih sampai sekarang apa ya judul atau topiknya yang bagus, terutama biar saya cepat lulus atau bagaimana, sudah ada dosen-dosennya. Nah, tinggal kemauan terutama mahasiswa untuk berkomunikasi kepada dosennya. Oh ya, saran saya ketika kalian akan memulai sebuah skripsi atau misalnya tugas akhir maupun misalnya tugas berkaitan dengan artikel, itu yang pertama kan harus komunikasi dengan dosen, karena setiap dosen itu nggak bakal tahu kalau kalian juga nggak ada partisipasi. Semakin kalian tidak aktif, kami pun sebagai dosen sebenarnya bingung juga, kalian mau apa sih kayak gitu, sebenarnya permasalahannya apa, kok belum bisa selesai misalnya. Itu komunikasi itu penting. Terus luangkan komunikasi dengan baik, dan jangan lupa nih, terutama teman-teman yang sering komunikasi sama dosen di jam waktu kerja ya, kayak misalnya Senin sampai Jumat antara jam 8 sampai jam 5 sore lah. Semakin kalian terbuka dengan dosen, otomatis dosen ini akan senang. Oh, ternyata kalian ada kesulitan ini. Kami akan memberikan solusinya, sehingga nantinya mahasiswa akan memudahkan menyelesaikan gitu. Jadi jangan pernah takut sama dosen ya. Semakin kalian terbuka, otomatis dosen akan senang gitu. Jangan takut ya teman-teman. Bener banget. Makasih banyak ya Bu. Iya, banyak sama-sama. banget ternyata insight-insight baru yang bisa kita dapetin hari ini. Bahkan saya aja mulai terinspirasi nih untuk bikin penelitian. Boleh nanti berelasi misalnya dengan dosen siapa. Sekarang APSI udah ada ya D3 ya. Udah nggak? Apa? Nanti ada APSI. mata kuliah APSI. Nanti biasanya dosen-dosen mulai tuh ada penugasan, bikin ini kecil-kecilan. Tetap semangat. Sekali lagi terima kasih ya Ibu yang sudah mau menjadi narasumber, ya memberikan banyak informasi kepada sobat-sobat FIK, dan terima kasih juga ke sobat-sobat FIK ya. Dan mohon maaf jika dalam pembahasan ini masih ada kurangnya, dan semoga diskusi ini juga bermanfaat bagi kita semua, terutama menginspirasi kita dalam sebuah perubahan layanan. Dan sampai ketemu pada podcast episode berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara.